Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah dan rahmatnya. Sebelumnya yang saya hormati kepada Abi Hanidul Hamidah selaku pengasuh dan direktur Istana Pendidikan Pesantren Supercamp melalui Bahan Fida, dan tidak lupa juga kepada beserta keluarga dalam dan juga jajaran pengurus, dan pastinya juga yang terhormat kepada Kepala Madrasah Aliyah serta Sanawiyah, dan juga guru-guru yang dan juga beserta guru-guru, dan pastinya di sini dan juga terima kasih untuk kedua orang tua saya, keluarga, dan juga untuk teman-teman semuanya. Jadi di sini saya Mezal, dari kelas 12 akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul tentang gerakan pembaruan Islam. Gerakan pembaruan Islam. Jadi pada abad ke-20 itu gerakan pembaruan itu mewarnai pemikiran gerakan Islam di Indonesia. Dan jadi gerakan pembaruan Islam itu dipengaruhi ide-ide yang berasal dari luar Indonesia. Misalnya contohnya ada Ahmad Dahlan, ada Muhammadiyah, terus Kiai Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama, kemudian ada Ahmad Surakati Al-Irsyad. Nah, contohnya seperti itu. Dan kemudian beliau ini melakukan gerakan pembaruan ini melalui media publikasi dan juga korespondensi. Setelah itu ada jalur-jalur dalam gerakan pembaruan Islam. Itu pertama ada jalur haji, kedua jalur publikasi, dan peran mahasiswa. Nah, kalau jalur haji itu jadi ketika umat Islam menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah untuk sementara waktu. Nah, pada akhirnya gerakan pembaruan dalam proses jalur haji itu di sana dia itu memperdalam ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan. Setelah itu ada jalur publikasi. Nah, kalau jalur publikasi ini dia menggunakan jurnal atau majalah yang memuat ide-ide pembaruan dari terbitan Mesir atau Beirut. Nah, jadi kenapa kok bisa publikasi? Agar untuk menarik muslim untuk menerjemahkan kayak gitu, entah dalam bahasa Inggris, Indonesia gitu, untuk menarik sesuatu tersebut itu. Kemudian terakhir ada peran mahasiswa. Nah, kalau peran mahasiswa ini jadi banyak sekali alumni itu yang menimba ilmu di Mekah gitu, menimba ilmu di Timur Tengah. Kemudian itu ada gerakan keagamaan Islam yang dibagi jadi ada 3. Pertama ada tradisionalis dan konservatif. Kedua ada reformis, modernis, sama radikal puritan. Nah, kalau tradisional konservatif itu dia tuh menolak kecenderungan westernasi. Westernasi itu negara barat, negara Eropa gitu, negara barat. Kemudian kalau reformis dan modernis itu dia tuh menegaskan relevansi Islam, latar kehidupan itu baik privat maupun publik. Dan terakhir ada radikal puritan. Terakhir itu ada tokoh-tokoh ide-ide tokoh pembaruan Islam tuh kayak misalnya ada Muhammad Al-Fasya, terus ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Iqbal, sama Rashid Rida. Kalau misalnya Jamaluddin Al-Afghani itu dia itu pembaruannya itu kayak persatuan umat Islam, jadi agar umat Islam itu bersatu lagi untuk memperkuat. Kemudian kalau Muhammad Iqbal itu dia dengan ijtihad sama menguasai sains dan teknologi. Sedangkan Rashid Rida itu reformasi di dunia pendidikan dengan contohnya kurikulum baru. Oke, jadi sekian cukup presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.